Baik, kita coba lihat siapa beliau. Beliau ini adalah yaitu wal imam Syekhus Sunnah. Syekhus Sunnah itu gelar bukan sembarang-sembarang ya, Syekhus Sunnah. Ya. Imam Abu Dawud ini di dalam walaupun beliau kitab Sunan, yang mana para ulama bilang kitab Sunan itu adalah hadis yang berkenaan hukum, tapi beliau di dalam kitab Sunannya beliau ini membahas satu kitab namanya Kitab Sunnah. Kitab Sunnah itu adalah bicara tentang manhaj, mauqif min al-bidah. Itu hadis beliau riwayatkan di sana. Baik. Muqaddamul Hufaz. Ya, artinya adalah imam para hufaz. Abu Dawud Sulaiman Ibnul As'as, ya, Ibni Ishaq bin Bashir, ya, Ibni Shidad. Hakadha nasabahu tilmizahu Ibnu Dasa wa Abu Ubaid al-Ajurri. Ini dinukil oleh Syu'anaud. Begini dua muridnya menyebutkan tentang nasab beliau. Ya. Wazada fi nisbati Ibnu Hibban wa Khatib al-Baghdadi wa Ibnu Makula. Ini para ulama yang membahas tentang terjemah beliau. Di Khatib Baghdadi dalam tarikh Baghdadnya, Ibnu Hibban dalam tarikh beliau As-Siqat, ya. Kemudian Ibnu Makula juga beliau punya kitab terjemah. Wasam'ani tentu dalam kitab Ansab, Abu Tahir As-Silafi wal Hazimi wa Ibnu Khalaqan wal Qasim At-Tujibi wa Taj As-Subki, ya, wa Ibnu Taghri Bardi, Ibnu Amrin Ibnu Imran Al-Azdi Sijistani. Ditambah nasabnya yang ditambah itu adalah ada Ibnu Amrin bin Imran Al-Azdi Sijistani. Ini diantara nasab beliau, ya. Abu Hatim, ya, wa Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, anak dari Abu Hatim. Dan mana ada di sini? Abu Hatim apa judul kitabnya? Terjemah. Ibnu Abi Hatim. Jarh Ta'dil. Di sana beliau membahas masalah ulama-ulama. Sulaiman bin As'ad bin Shidad bin Amrin bin Amir. Jadi khilaf pada Imran Amir. Selain tidak antara Imran dengan Amir. Wa qala Muhammad bin Abdul Aziz al-Hashimi Sulaiman bin al-As bin Bishrin, satu tadi Bashirin, ya. Ya. Bin Shidad. Ada dua khilaf di antara nama kakeknya. Ya, ada Bashir, ada Bishr. Ada yang tadi kita sebutkan khilaf yang lain Imran dengan Amir. Ada juga metode orang orientalis begini dalam mengkaji gini. Itu harus ada juga metode mereka. Di antaranya mereka ketika ada khilaf para ulama itu, mereka justru mengambil kesimpulan bahwa syakhsiyah ini mukhtalafi, berarti dia tidak ada, gitu maksudnya. Seperti dia mengingkari tentang wujudnya siapa? Abdullah bin Sabah dan lain-lainnya. Itu mereka dalam mentaan cara merusak ajaran Islam itu katanya, berarti syakhsiyah ini musyakun fihi, orang ini diragukan keberadaannya gitu. Ulama bukan keberadaannya ragu dalam perbedaan dalam sisi namanya. Si fulan itu ada wujudnya begitu. Kalau mereka ambil kesimpulan beda, berarti orang ini nggak ada begitu. Karena tidak ada kesepakatan dalam yang berbeda sih bukan keberadaannya, berbeda dari sisi apa? Namanya gitu. Nah, itu salah satu orientalis yang membicarakan masalah kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad bin Abdullah. Kata mereka begini, orang-orang Arab dulu kalau orang tidak tahu nama ayahnya disebut Abdullah katanya. Itu di antara mereka itu mencoba bagaimana meragukan, ya, dia pakai ilmu-ilmu yang setengah-setengah begitu untuk mencomot, merusak ajaran Islam. Nah, kalau antum nggak ngerti di mana-mananya bagaimana mereka pola mereka dalam mengkaji Islam, bisa masuk syubhat-syubhat macam-macam. Al-Azdi nisbah ila Al-Azab bin Gaus bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Sabah di mana tuh? Yaman, ya. Terkenal negeri Sabah itu. Bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Wa huwa Abu Qabilah bil Yaman. Qahtani terjelas kabilah besar di Yaman. Jadi asalnya orang Arab. Cuman bapaknya, kakek-kakeknya, ya, kakek-kakeknya lah ikut berjuang ke Sijistan waktu berjihad. Di masa Umar bin Khattab, para sahabat keluar ke sana berjihad.
Nanti akan disebutkan Sijistan ini kapan dijadikan wilayah Islam. Dan menyebutkan di masa Umar bin Khattab, kemudian di setelah masa Umar bin Khattab mereka ingkar janji, kemudian ditakluk kembali di masa Utsman bin Affan. Nah, jadi asalnya dari keturunan kabilah Arab, Sijistan. Asli. Sijistan ini nisbah ada Sijistan. Kalau ulama-ulama dulu membedakan, dulu kan belum ada harakat. Baris bawah kasrah atas fathah itu belum ada, tapi dibuat baris itu dengan huruf. Dan ini lebih selamat daripada sekedar hanya dengan lambang yang garis bawah garis atas. Dan ini mu'tadil ulama mutaqaddimin, kalau di makhtutat begitu. Untuk membedakan biar enggak salah baca. Ya, dikasri sin al-muhmalah, artinya sin tidak pindah titik. Kalau mu'jamah shin, ya gitu. Wal jim. Nah, wa sukunis sin al-ukhra. Jadi Sijistani. Ba'daha ta' mangkutatun binuktataini min fauq, ya. Itu namanya memberi harkat dengan tulisan. Dan ilmu tidak ada yang seteliti, ya ikhwan, ilmu hadis. Makanya kalau antum belajar ilmu hadis itu sangat teliti di dalam, ya karena kalau teliti dalam membaca nama rawi aja antum udah kacau tuh. Makanya orang kalau belajar ilmu mustalah hadis dan dalam bidang hadis, di dalam istimbat, di dalam apapun, dia sangat luar biasa ya. Sangat teliti. Nah, itu salah satu faedah, antum coba dilihat. Para ulama-ulama hadis itu sangat teliti di dalam menyebutkan nama rawi, di dalam menyebutkan apa saja, mereka sangat teliti. Ini mumayyizat, ya, ini promosi buat kuliah hadis ya. Antum boleh baca kita kitab fuqaha. Banyak salah dalam menyebutkan nama dan segala macamnya. Bahkan mereka belas hadis dhaif segala macam masuk gitu. Maka jurusan hadis itu adalah jurusan yang sangat teliti di dalam istimbat, dalam penelitian ilmunya segala macamnya. Karena dia sudah belajar sejak awal. Bayangkan sama antum nama rawi aja yang sama-sama betapa banyaknya itu harus dibedakan. Ya, istilah-istilahnya sangat daqiq gitu. Baik, kemudian ya itu Sistan ini daerah di sekarang bagian di negara Afghanistan. Sistan di sini. Yaitu iklimun yaqa'u al-an taqriban fi janub al-gharbi Afghanistan. Jadi di Afghanistan itu wilayahnya perbatasan Afghanistan dengan Iran dulu. Wa yantabdu ila ba'd manatik Iran syarqiyah. Iran bagian timur, ya. Kemudian ya ini wa yadkhulu fihi Delta Nahrul Halamnit. Ini saya nggak tahu istilah bahasa Indonesia ini apa nama sungai ini nih. Dan sungai-sungai yang banyak munhadira min jibal Afghanistan. Jadi Afghanistan terkenal dengan bukit-bukit gunung yang luar biasa ya. Saat ributnya pengejaran Taliban, antum lihat sekali ada nama pegunungan yang sangat terkenal. Gunung apa namanya? Tora-Tora. Gunung apa namanya? Pergunungan yang sangat terkenal sekali, ya sangat sulit pasukan Amerika untuk mencari pasukan Taliban yang bersembunyi di sana. Dan itu banyak sekali sungai-sungai yang turun dari gunung itu arah ke Iran. Ya, wa fi hadzal mawdi' Madinatu Kandahar. Kandahar ini terkenal juga nih, dan banyak ulama-ulama di sana. Sampai hari ini waktu kita masih belajar di Madinah, banyak teman-teman kita dari Kandahar ini. Usamma hadzal iklim aidan Sijistani atau Sistani. Nah ini kalau kita tidak belajar ya, ini kan tuh ada di buku-buku ansab dan macam. Kalau kita tidak tahu, bisa kita katakan beda gitu. Wa adu dzalika ila tasmiyatihi Farisiyah. Jadi namanya dalam Farisia namanya Sikistan. Wa yurful an bi ismi Sistan. Sekarang dikenal dengan nama Sistan. Wa yuqalu laha bil Farisiyah, dalam bahasa Farisia adalah Nimaruz ya namanya. Ma'nahu artinya adalah nisfu yaum, atau artinya al-ardul janubiyah. Wa yuqalu inna hadzal iklim innama sumiya bidzalika liwuqu'i fi janub Khurasan. Kenapa disebut ardul janubiyah? Karena dia sebelah janub selatan Khurasan, janub selatan ya. Baik. Wa nisba ilaihi aidan Sijzi. Nah, ini ada beberapa ulama juga disebut dengan Sijzi. Ya, jadi ada nisbah ke sana Sijistani atau Sijzi. Qala al-Hafiz Adz-Dzahabi wa hakadha
yang sibu Abu Awana al-Isfirayani Aba Daud. Jadi kalau Abu Awana menyebutkan namanya Sijzi, bukan Sijistani. Wa yaqulu Sijzi wa ilaiha yunsabu musnidul waqti Abul Waqt as-Sijzi. Kemudian waqad ustila fi sana allati futihat. Nah, ini sekarang bicara masalah Sijistan ini kapan ditaklukkan masuk ke wilayah Islam. Ya. Fadzakar Saifu Ibnu Umar di Futuh bahwa penaklikan Sijistan ini tahun 18 Hijriah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa tawalla fathaha yang dibuka oleh panglima perang itu Asim bin Amrin At-Tamimi dan Abdullah bin Umair Al-Ashja'i. Ini sahabat yang pergi ke sana menjadi mujahid, pimpinan perang pasukan waktu itu. Tetapi Khalifah Ibn Khayyat, ya, antara Khalifah Ibn Khayyat ini Al-Balazuri, tabi'ahum Ibn Hibban, Ibn Hazm, mereka pendapat bahwa penaklukan kota Sijistan itu dari masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memang sudah masuk wilayah Rusia, ya. Kita ingat ketika pengumpulan Al-Quran, di antara alasannya adalah Huzaifah ketika berjihad di Armenia, ya. Di sana terjadi perbedaan bacaan Al-Quran dari pasukan Ahli Syam dengan Ahli Irak. Lalu Huzaifah pergi ke Madinah memberitahu Utsman bin Affan, ya, adrik hadhil ummah qabla yakhtalifu bi kitabi rabbihim. Jadi sudah masuk ke arah Rusia sana. Baik, di mana di masa Utsman bin Affan yaitu ditaklukkan oleh Rabi' ibn Ziyad Al-Harithi, ya. Dan ini yang dipegang oleh Zahabi dalam kitabnya Dual Islam, ya. Lalu ulama mencoba mengumpulkan gimana nih, ada ulama menyebutkan di masa Umar Khattab, ada menyebutkan di masa Utsman bin Affan. Nah, itu ulama itu bukan berarti tidak mesti salah kedua pendapat itu atau benar keduanya. Maka tadi disebutkan wujuma baina qaulaini an ibtida'at fatih Sijistan kana zaman Umar bin Khattab. Awal mula penaklukan Sijistan itu di masa Umar bin Khattab. Sudah mulai masuk ke sana. Wastamar huruf hatta istukmila fatuha sana 30 fi adi Utsman. Sementara terus terjadi berjihad di tahun 30 baru secara utuh daerah itu takluk di bawah kuasaan Islam di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, wadzalika anna iklim Sijistan kana 'azam min Khurasan wa akbar masahatan. Jadi Sijistan ini wilayahnya lebih luas dari Khurasan. Khurasan ini terkenal juga wilayah Islam yang sangat masyhur dengan banyak para ulama di sana, ya. Wa akbar masahatan, dan lebih luas. Wa as'ab iklim wa 'urah, dan iklimnya sangat sulit. Tadi yang kita sebutkan terkenal pegunungan-pegunungan biasa, ya, yang di waktu lagi perang Taliban itu disebutkan, mana memang pegunungannya sangat sulit, istilahnya itu wilayahnya, ya. Faqad arada Zahabi fi hawadis sana 23, di mana Zahabi menyebutkan penaklukannya tahun 23 Hijriah, penaklukan Sijistan itu, kemudian juga menyebutkan pada tahun 30 Hijriah, ya, 23 dan 30 Hijriah. Nah, anna Ibn Amir wajjaha Ziyad bin Rabi' ila Sijistan, bahwa Ibn Amir mengirim Ziyad bin Rabi' ke Sijistan, faftataha Zaliki wa Syarad, disebutkan nama daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Ziyad bin Rabi', yaitu Zalik, Sarwaz wa Nasruz, thumma salaha al-Madinah Zarnas, ya. Kemudian dia berdamai dengan salah satu wilayah lain namanya Zarnas. Tapi Ibn Asir menyebutkan bahwa permulaan menaklukkan Sijistan itu adalah sudah takluk di masa Amir Mukminin Umar Khattab. Illa na'alaha naqadul ahda ba'dah. Tetapi penduduknya, ya, ada perjanjian, kemudian mereka ingkar perjanjian itu. Terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka bahwa itu wilayah Islam, waktu mereka tetap tinggal di situ dengan mengarap wilayah itu, tetapi mereka mengingkari perjanjian itu. Fa'ada fatahaha Ar-Rabi' ibn Ziyad, baru diulangi lagi ditaklukkan pada masa Utsman bin Affan di bawah panglima Rabi' ibn Ziyad Al-Harithi di zaman Utsman bin Affan tahun 31 Hijriah. Fabayyana anna tiqrar fathiha kana natijata naqli ahliha al-ahd. Jadi di sini terjelas bahwa terjadi pengulangan penaklukannya gara-gara penduduknya ingkar janji setelah menjadi mengakui sebagai wilayah Islam, mereka justru mengingkar janji tersebut. Kesepakatan itu mereka
pungkiri. Sekarang kita pindah. Itu pengenalan tentang wilayah tempat beliau lahir. Ya, bagaimana beliau bisa sampai ke sana? Sejarahnya adalah orang tua beliau ikut berjihad di sana dan tinggal di situ. Imam Abu Dawud ini lahir, dia sendiri menyebutkan bahwa lahir pada tahun 202 Hijriah. Itu di Sijistan tadi. Wa kama salafa Arabiyyun min qabilatil Azd Yamaniyah. Semana telah berlalu bahwa beliau dari keturunan Arab, ya. Wa inna man tahadul ajdadihi, di mana salah seorang dari kakek-kakeknya, ya, ke negeri tersebut pada saat penaklukan peluasan ekspansi Islam ke sana, dan lalu tinggal kakek-kakeknya di sana, kakek yang paling tua gitu, ya. Wa kana al-muslimun fil qurun salasal masyhud, lalu disebutkanlah di mana di masa sahabat, di masa generasi mulia umat ini, yaitu masa sahabat tabi'in dan atba' tabi'in, ya, yang masyhur bil khairiyah, ya, yang mana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Mereka pandang bahwa jihad di jalan Allah adalah fardu hatmin. Jadi mereka pandang bahwa fardunya jihad, memang wajib berjihad untuk menyebarkan Islam, ya, ke berbagai wilayah di muka bumi ini. Maka mereka tinggal di negeri tersebut setelah mereka taklukan dan menjadikan sebagai tempat tinggal untuk selamanya. Wa yusahiruna ala, dan mereka bernikahi wanita-wanita di sana. Wa yaqduna hayatahum fid da'wah ila Allah, mereka menghabiskan waktu untuk berdakwah kepada Allah, mengajarkan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, ya, baik dalam mengajarkan bahasa Arab, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa kanu ila janibi dzalika yatawallawna himayatut thuhur, dan di samping itu mereka juga sebagai penjaga perbatasan wilayah Islam dengan bukan Islam. Lisadi ayu hujumin min kibalil adu, untuk menghambat adanya serangan dari musuh. Fil bilad mutakhama, ya, himayatul hudud daulatil Islam, untuk menjaga perbatasan negara Islam, ya, jangan sampai antukhtaraqa min jihatihim, jangan sampai wilayah Islam itu kecolongan dari sisi mereka, dari arah mereka. Wa kana Sistan ihdatil kastugur, dan Sistan ini adalah salah satu sugur itu istilahnya adalah perbatasan terluar negara Islam. Kalau kita ya perbatasan luar di negara tetangga, itu namanya sugur, dan harus ada di sana. Jadi kalau istilahnya, kalau antum ingin belajar juga ilmu pertahanan negara, itu antum belajar dari sejarah itu banyak sekali ilmu-ilmu pertahanan negara di situ. Bahwa dulu Islam itu mengenal penjagaan perbatasan itu sudah jelas. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjaga sugur itu fisabilillah, masa sama dengan jihad di jalan Allah. Menjaga sugur itu. Nah, ini kalau kita bicara masalah bagaimana ketatanegaraan Islam, apalagi masalah keamanan atau masalah keuangan negara, sudah banyak sekali aturan-aturannya. Bukan baru di dalam Islam itu. Ya, jadi makanya mereka tinggal di situ karena bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan tersebut. Kemudian masanya dan sirah, perkembangan keilmuan yang beliau, pribadi beliau, dan perjuangan beliau menuntut ilmu dan guru-gurunya. Imam Abu Dawud, ya, sejak kecilnya yaitu sudah bertemu dengan para ulama-ulama, ya, dan bahkan beliau berjalan ke berbagai tempat, berbagai keahlian, terutama dalam ilmu hadis, ya. Ya, kemana awal riwayat alladhi balagha aujah fi qarni salis al-hijri. Jadi mana ulama-ulama yang hidup di tahun ketiga Hijriah itu adalah umumnya menjadi gurunya. Fakana fi adun kabir min al-huffaz al-kibar alladziina sajjala lana tarikh ma'asirahum, di mana bertemu dengan ulama-ulama ahli-ahli hafal hadis, ulama-ulama besar yang disebutkan kepada kita dalam buku-buku sejarah. Ya, wa hafizat lana dawawin allati sanafuha marwiyatin, yang di mana disebutkan riwayat mereka dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama, ya. Wa amtalat khazanatul islamiyah fi dzalikal qar bil musanafat jalilah, di mana ya gudang-gudang keilmuan Islam penuh dengan tulisan-tulisan mereka, la yastaghni anha talibu ilmin albattah, yang tidak mungkin seorang talibul ilmi, ya, tidak membutuhkannya. Di mana di masa Imam Abu Dawud terkenal dengan rihlah fi talabul ilmi. Jadi sudah lama itu istilah rihlah menuntut ilmu, untuk berkelana menuntut ilmu sudah menjadi memang adat kelaziman para ulama sejak dahulu, ya. Faqallama tajidu talibul ilmin illa wa yatruku watanahu wa masqati ra'si. Maskati ra'sihi. Tidak akan mungkin engkau dapatkan adanya seorang yang dikatakan penuntut ilmu dan dia tidak meninggalkan kampung halamannya, tempat lahirnya.
Ya, liyarhal ila mukhtalifil aqtar Islamiyah. Mereka berkunjung, berkelana berbagai penjuru kota-kota Islam, ya. Allati kanat hawadira lil ilmi wal ulama. Di situ adalah tempat berkumpulnya para ulama dan ilmu, ya. Maka Imam Abu Daud mendatangi tempat-tempat berbagai kota daerah Islam saat itu untuk menjumpai para ulama-ulama besar yang ada di zamannya. Ya, urifu bihifdzil hadis wa riwayati, yang mereka dikenal dengan orang-orang yang banyak hafal hadis dan meriwayatkannya. Yaqtalifu ila majalisihim lil akhdhi anhum, di mana Imam Abu Dawud mendatangi tempat-tempat mereka mengajar untuk mengambil ilmu dari mereka dan mengambil faedah dari mereka. Wastinzafi masaha indahum minar riwayah, dan mengambil apa yang sahih dari sisi mereka dari riwayat. Fakana amtul a'imma Ahmad, nah ini guru-gurunya ini. Yang gurunya adalah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Syaibah, ya, kemudian Ibnu Rahuyah, wa Abu Hatim, wa Abu Zur'ah Ar-Raziyaini, Hatim Abu Zur'ah Ar-Raziyaini, Bukhari, wa Zuhli dan siapa Zuhli? Ini kisahnya yang ada bersama Imam Bukhari, ya. Wa Muslim ila ghidha haula alladhi kanu ma huwa abdati talabatil ilmi wa maqsadahum. Inilah guru-gurunya. Tapi anehnya ada seorang penulis terjemah beliau menyebutkan, ya, bahwa Imam Ahmad ada meriwayatkan hadis dari Abu Daud. Imam Ahmad ada meriwayatkan hadis dari Abu Daud. Ya. Itu lihat ulama-ulama besar menjadi guru beliau. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Rahuyah, ini jibal min jibal ulama, ya. Memang ulama-ulama besar dalam ilmu hadis, ya. Dalam ilmu jarh ta'dil nggak akan pernah luput perkataan-perkataan mereka ini, ya. Ulama rumus, para ulama di masa itu. Wa kana Imam Abu Daud min ulaika alladziina asaru rihla fi talabil ilmi ala baqa fil autan. Ini juga pelajaran ini, di mana menuntut ilmu itu memang harus meninggalkan, ya, kampung halaman. Dan di antara Imam Abu Dawud ini termasuk dari mereka-mereka yang berkelana dalam menuntut ilmu, ya, di masa itu, ya. Setelah dia belajar ilmu, mabadi al-ulum fi sinni mubakkirah, di umur masih kecil dia sudah belajar mabadi ulum, pokok-pokok dasar. Wa katabal hadis fi baladi Sijistan. Tentu belajar dulu di ulama-ulama yang di negeri. Dan ini memang umumnya ulama-ulama itu setelah selesai belajar dengan ulama-ulama di sekitar rumahnya, di kampungnya, gitu, ya, baru dia berkelana. Jangan pula melewati ulama-ulama yang di kampungnya, dan lain-lain, jadi dikejar, nggak begitu juga. Ya, kita lihat adatnya para ulama itu dulu, begitu. Dia sudah belajar dengan ulama-ulama yang di kampungnya, ya, maka dan fi baladihi waqta baladi Sijistan wal manatil mujawirah, atau negeri sekitar kampungnya. Imtaddat anzuruhu ila asimati daulah Islamiyah anadak Baghdad. Disinilah awalnya dia diterjemahkan juga oleh Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Karena beliau ke Baghdad, jelas Baghdad adalah gudang para ulama juga saat itu, ya. Itu kanat min hawasir hawadir ilm. Yang jelas di sana ada Imam Ahmad, ya, yang sebelumnya Imam Syafi'i juga di situ, kemudian beliau pindah ke Qahirah, ya, Mesir. Babi rahmi min bu'di syuqqati wa masafat syasi'ah. Jauh sekali itu. Nah, ini yang kita ambil pelajaran. Raha ilaihi wa huwa fi umurnya sekitar 18 tahun. Wah, amat SMA lah, ya, kita sekarang. Itu kalau anak sekarang masih cengeng-cengeng banget, ya. Belum. Di saat itu para ulama seperti Syaikhul Islam Taimiyah sudah menjadi mufti, sudah ngajar, gitu. Ini Abu Daud sudah merantau itu, umur 18 tahun, mencari ilmu. Ini juga pelajaran bagi orang tua, anak-anaknya harus memotivasi, ya. Karena kadang orang tua berat melepas anak pergi menuntut ilmu itu kadang-kadang, ya. Mau diapain? Memang bisa ngajar di rumah sendiri, ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang tuanya yang lebih cengeng daripada anaknya, gitu kan. Fa'akhbara an nafsihi an wasala Baghdad sana 20 wa 200. Jadi dia sampai di kota Baghdad tahun 220. Beliau lahir berapa? 202, 18 tahun umur beliau sudah nyampe di Baghdad. Abu Abdullah Al-Hakim, Abu Daud imam ahli hadis fi asrihi bila munafa'ah. Ini pujian para ulama nih. Imam Hakim menyebutkan bahwa Abu Daud ini adalah imam ahli hadis di masanya bila mudafa'ah, tanpa ada perdebatan tuh, nggak ada yang menentangnya, ya.
Sama'u bi Misr wa Hijaz wa Syam wa Iraqaini wa Khurasan. Dia mendengar hadis dari ulama di Mesir, di Hijaz, Syam, Iraqain. Iraqain itu apa maksud Iraqain? Iraqain maksudnya Kufah dan Basra. Jadi beda antara Baghdad dengan Iraqain ya. Baghdad kota Asimah. Kalau Iraqain maksudnya adalah yaitu Kufah dan Basra ya. Hijazain maksudnya Makkah dan Madinah, atau Hijaz saja Makkah dan Madinah. Wa Khurasan. Wa qad kataba bi Khurasan qabla khuruji ila al-Iraq fi baladihi wa Hara. Hara ini juga nama tempat. Ya, sudah belajar ilmu juga di Khurasan sebelum keluar ya ke Irak. Kemudian juga dia ketemu dengan Qutaibah ya, Ibn Sa'id. Ya. Dan diraih bertemu dengan Ibrahim bin Musa. Apakah kataba qadiman bin Naisabur. Sebelumnya dia juga pernah belajar di Naisabur ke Ibrahim bin Musa ini. Berkata Hafiz Al-Mizzi, wa kana Abu Daud ahadu min rahala wa tawafa. Abu Daud adalah kalangan ulama yang juga berkelana dan berputar-putar bagai negeri ya. Wa jama' wa sannafa, orang yang mengumpulkan hadis menulis. Wa kataba an Iraqaini wa Khurasaini. Kemudian beliau menulis dari ulama-ulama Iraqain dari Kufah dan Basra. Khurasain, apa yang dimaksud Khurasain? Kota apa yang Khurasain? Kota apa yang disebut Khurasain? PR bagi beliau hadis. Nah, kalau Iraqain Kufah dan kalau Khurasaini wa Syamaini. Syamain apa maksud Syamain? Damaskus dan Baitul Maqdis. Wa Misrayaini. Apa Misrayain? Halo, masih kurang maklumat kita kan? Wa Jazirayaini. Jazirah wa Hijazayaini. Hijaz jelas Makkah dan Madinah. Baik. Wa qala hadha bi ta'liqan ala qauli Abi Dawud. Imam Zahabi memberikan catatan atas ungkapan Abu Daud, wa dakhaltu Basra wa hum yaqulun. Jadi ketika dia masuk ke dalam Basra, orang-orang menginformasikan Imam Abu Daud, amsi mata Utsman bin Husain, Utsman bin Haytham al-Mu'adzin. Jadi dia enggak ketemu dengan para ulama di sini. Kemarin baru wafatnya. Jadi, pasami itu min Abi Umar Ad-Darir majlisan wahidan. Dia hanya ketemu dengan satu kali saja, mendengar satu majlis saja dari Abu Umar Ad-Darir. Faqala Dhabi, mata fi Sya'ban sana 20 wa mata Utsman qablahu bi syahr. Jadi siapa yang mata Sya'ban ini adalah Abi Umar ini Ad-Darir, adapun Utsman tadi sebulan sebelumnya kata Imam Zahabi. Cuma qala Dhabi wasama bi Makkah, dan dia di Makkah Imam Abu Daud belajar ke Al-Qanabi wa Sulaiman bin Harab wa jama'a bi Makkah sanata 20 ayyam al-hajj. Itu waktu musim haji. Dan juga mendengar dari Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, wa Abi Walid Al-Tayalisi, wa Musa bin Nu'air, wa tabaqatihim bi Basra. Ini yang disebutkan bisa apa sahabat ulama yang ditemui di berbagai kota oleh mereka. Kemudian juga belajar ke Kufah dari Hasan ya, bin Rabi', kemudian wa Ahmad bin Yunus Al-Yarbu'i dan para ulama lain. Juga mendengar dari Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' bi Halab. Allahu alam, kalau Syamiyain ini apakah maksud Damaskus bin Halab atau Damaskus dan Baitul Maqdis? Ustaz, Syamiyain. Baik. Halab. Wa min Abi Ja'far An-Nufaili wa Ahmad bin Abi Syu'aib wa iddatu bi Haran. Dan di Haran di ulama lain. Ini disebutkan guru-gurunya semua ini. Wa min ahli syuyukhi alladziina laqiyahum, di antara guru beliau yang paling masyhur yang mengambilnya ilmu hadis Imam Ahmad wa Yahya bin Ma'in, kama yaqul Hafiz Al-Mizzi, wa laika tarjamatuhuma mukhtasar. Ini disebutkan tentang biografi Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Baik, kita lewatkan. Di antara gurunya yang paling masyhur juga dalam riwayat, yang mereka banyak riwayatnya yang diambil oleh Abu Daud adalah, dan diriwayatkan dalam kitabnya itu, Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi Basri ya, di mana juga orang Bukhari Muslim jadi sama dengan dia, juga bergabung dengan gurunya juga sebagian guru Imam Bukhari, jadi guru juga bagi, dan juga Bukhari Muslim juga guru sendiri, tapi juga dia sama setingkat dengan guru-gurunya juga terdapat dari guru-guru selevel dari guru Imam Bukhari seperti Imam Ahmad dan
Yahya Nu'ain dan lain sebagainya tadi disebutkan. Berkata Abu Zur'ah, "Ma katabtu an ahadin ajalla fi aini minal qa'nabi." Jadi disebutkan Abu Zur'ah di sini, aku tidak menulis hadis dari orang yang sangat aku kagumi dari dalam pandanganku adalah dari Qa'nabi. Ini tentang gurunya ya, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Kemudian disebutkan ya di mana Abu Daud meriwayatkan dari Syekh ini ya. Siapa tadi? Muslim Abu Abdullah bin Maslamah. Itu sekitar berapa? Sekitar 313 hadis. Takriban dalam sunannya sekitar 313 hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Kemudian Musaddad bin Musarbal, Ibnu Musarbal, ini masyhur ya kalau diterjemah di Sahih Bukhari, ini sering ini. Musaddad bin Musarbal Al-Asadi Al-Basri. Ini dia meriwayatkan dari gurunya ini dalam sunannya. Abu Dawud itu meriwayatkan sekitar 541 hadis. Kemudian Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Huzali, ya, ini diriwayatkan dari Abu Dawud sekitar 129 hadis. Nah, itu di antara guru-guru beliau. Ya, kemudian juga Qutaibah bin Sa'id, ya, ini masyhur ya, Qutaibah bin Sa'id Ibnu Jamil As-Saqafi, diriwayatkan oleh beliau sekitar 181 hadis. Sa'id bin Mansur bin Syu'bah Al-Khurasani, ini diriwayatkan oleh beliau dan sahihnya sunannya itu sekitar 46 hadis. Hanad Ibnu Sari, ini masyhur juga dari kalangan rawi yang banyak nih, hampir mungkin syukh Kutubus Sittah, Hanad Ibnu Sari ya. Syukh Kutubus Sittah seperti saya menunjuk apa namanya? Ini para umum ini hampir syukh Kutubus Sittah semua ini yang diriwayatkan oleh, maksudnya syukh Kutubus Sittah itu Bukhari meriwayatkan dari dia, kemudian Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Itu masuk syukh Kutubus Sittah. Semua mereka bergaul ke situ dan meriwayatkan hadis dari dalam kitab-kitab mereka. Nah, Hanad bin Sari itu disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sekitar 66 hadis. Ya, dan masih banyak lagi. Muhammad bin Ala Ibnu Quraid, ini rawi yang masyhur ini, minas siqat ya. Ini diriwayatkan sekitar 77 hadis. Kemudian Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri, ini juga masyhur dari kitab-kitab para ulama Kutubus Sittah meriwayatkan dari mereka. Sekitar ini diriwayatkan 131 hadis. Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri. Dan masih banyak ya, di sini diuraikan oleh Syabah Naud tentang guru-guru beliau yang dominan beliau sebutkan riwayatnya dalam sunannya, Sunan Abu Daud. Juga ada Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail An-Nufaili Al-Harrani, itu diriwayatkan Abu Dawud sekitar 135 hadis. Kemudian Utsman ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah, ya, ini Sahihul Musannaf ya, itu diriwayatkan oleh sekitar 113 hadis. 311 hadis. Kemudian Muslim bin Ibrahim Al-Azdi Al-Farahidi, Abu Dawud meriwayatkan dari beliau sekitar 180 hadis. 108 hadis. 108 hadis. Baik, di antara pujian para ulama ini menunjukkan tazkiyah dari para ulama ya. Ini memang sudah di antara para ahlul ilmi, yaitu ini juga butuh keikhlasan baik teman-teman sejawatnya memuji Abu Dawud ini, termasuk guru-gurunya juga demikian. Seperti Khalal itu sama-sama sejawat. Khalal juga murid Imam Ahmad, Abu Dawud juga murid Imam Ahmad. Dipuji oleh Khalal di sini. Berkata Imam Khalal, ya, disebutkan bahwa beliau adalah memang sangat kuat hafalannya, ya, wa min zakain hadin wa hafizatin qawiyatin wa zihnin wa qadin. Ini memang di antara kelebihan beliau ini. Tetapi para ulama menyebutkan apa yang menyebabkan beliau bisa sampai pada tingkat itu, jelas keikhlasan yang beliau miliki dalam ilmunya, ya.
Para ulama telah mengakui tentang keilmuannya dan kelebihan beliau dalam ilmu hadis, dan bukan hanya ilmu hadis, tapi juga ilmu fikih. Makanya diantaranya ada orang begini, membagi-bagi juga para ulama kadang-kadang. Ada muhaddis, wa laysa bifaqih, wa faqih laysa muhaddis. Al-haqiqah kullu muhaddis indahu fiqh. Walakin qad yakunu huwa faqih laysa indahu ilm al-hadis. Ada waqi. Tapi muhaddis wa laysa bifaqih, kaifa yakun muhaddis? Karena tidak ada ulama al-hadis yang sekedar meriwayatkan saja, dia tidak paham tentang isi hadisnya. Fiqh hadis kan paham dari hadis itu. Karena ada juga orang mencoba merendahkan ulama-ulama hadis, kadang-kadang mengatakan huwa muhaddis wa laysa bifaqih. Ya. Ada begitu. Tapi kenyataan orang bentuk juga ahli fikih, dia ada ahli dan hadis, kenyataan ada. Tapi secara umum setiap ulama muhaddis yang sebut muhaddis pasti faqih dia. Maka berkata Khalal ini, Abu Daud al-Imam al-Muqaddam fi zamani. Abu Daud ini adalah imam yang muqaddami, didahulukan lah, ya dituakan lah istilahnya, didahulukan di sidang ilmunya. Rajulun lam yasbiqhu ila ma'rifatihi bi takhrijil ulum. Ya, di mana seseorang belum pernah melampaui dia dari segi bi takhrijil ulum, dari segi ilmu, menguasai ilmu-ilmu. Ya. Rajulun wari'un muqaddam. Ini di samping beliau juga ahli ibadah, ahli hadis. Sami'a Ahmad bin Hanbal minhu hadisan wahidan. Halal menyebutkan bahwa Imam Ahmad pernah mengambil hadis mendengar satu hadis dari beliau. Kana Abu Daud yadhkuruhu. Ini Abu Daud menyebutkannya. Wa kana Ibrahim al-Asfahani wa Abu Bakar bin Sadaqah yarfa'una min qadarihi wa yadhkurunahu bima la yadhkuru ahadan fi zamanihi mislahu. Jadi pujian Ibrahim al-Asfahani dan Abu Bakar Ibnu Sadaqah ini memujinya, dan dia tidak pernah memuji orang lain seperti itu ketika memuji Abu Daud. Berkata Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harawi, kana ahada hufadil Islam bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmihi wa ilalihi wa sanadihi. Dia memuji Imam Abu Daud adalah seorang ahli, ya, penghafal Islam bagi hadis Rasulullah SAW, ilmunya, ilalnya, dan sanadnya. Fi ala darajatin nusuk. Jadi beliau adalah orang yang sangat tinggi ibadahnya. Fi ala darajatin nusuk wal afaf, dan juga beliau orang yang sangat menjaga kehormatannya, ya, wassalah wal wara, ya, kesolehan dan waraknya beliau. Min fursanil hadis. Nah, itu adalah kuda pacunya hadis. Kalau kita fursan, ya, kuda artinya, kalau kita panglima lah, istilahnya itu, ya, fursanul hadis. Berkata Muhammad bin Ishaq as-Saghani wa Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, ketika Abu Daud tatkala menulis kitab sunannya, mereka berkata, ulina li Abi Daud al-hadis kama ulina li Daud alaihissalam al-hadid. Telah dilembutkan bagi Abu Daud hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana dilembutkan bagi Nabi Daud alaihissalam besi. Berkata Muhammad bin Makhlad, Abu Daud itu adalah ya'ti bi mudarkati mi'ati alf. Dia itu menghafal 100.000 hadis. Dan kalau dia menulis kitab sunannya, wa qara'u 'alan nas, kemudian dia bacakan mengajarkan kitab sunannya kepada orang lain, sara kitabu li ashabil hadis kal mushaf. Kitabnya itu diperlakukan oleh para ahli hadis seperti mushaf. Yatba'unahu wa la yukhalifunahu. Mereka mengambil apa yang ada dalam riwayat sunan tersebut dan tidak menyelisihinya. Wa qallahu ahlu zamani bil hifdhi wa taqaddum fihi. Ya, semua ulama yang di zamannya mengakui tentang kekuatan hafalnya dan keunggulannya dalam bidang itu. Berkata Musa bin Harun al-Hafidh, khuliqa Abu Daud fi dunya lil hadis wa fil akhirah lil jannah. Abu Daud diciptakan di dunia ini untuk, ya, mendalami hadis, dan di akhirat dia diciptakan untuk menjadi penghuni surga. Wallahu alam. Ini di bagian doa, ya. Nanti tidaklah yakum li ahadin min aqidatul Islam, jangan tidak menghukum seseorang pun sebagai ahli surga atau ahli neraka kecuali yang terdapat dalil yang sharih, ya. Tetapi melihat dari kesolehan, ini bagian dari doa. Itu afdal min Abi Daud. Kata Musa bin Harun juga, aku tidak melihat ada orang yang lebih afdal dari Abu Daud. Berkata Allan ibnu Abdus Samad, sami'tu Abu Daud wa kana min fursani hadha sya'. Ini sama ungkapannya di antara panglima hadis, ya.
Berkata Abu Hatim bin Hibban, ini Ibnu Hibban berkata dan Sam'ani, karena Abu Daud ini adalah ahada a'immatud dunya, dia adalah seorang ulama dunia, fiqhan, dalam ilmu fikih, wa ilman, ya, pemahaman dan ilmunya, wa hifdzan, hafalan, wa nusukan, dalam ibadahnya, wa wari'an, wa itqanan, wa wara'an, wa itqanan, ya, orang yang wara', itqan ini sangat kuat hafalannya, jama'a wa sannafa, dia mengumpulkan hadis juga menulis, wa dzabba 'anis sunan, kemudian dia juga menjaga sunnah Rasulullah SAW dari berbagai hal-hal yang mengotori, wa qama'a man khalafaha wa intahala diddah, dan beliau menentang, ya, orang-orang yang menyelisih sunnah. Berkata Abdullah bin Manda, alladzina kharrajus sahih wa mayyazus sabit minal ma'lul, ulama-ulama yang telah mencatat hadis-hadis sahih dan membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang ma'lul, sabit ma'lul, hadis yang punya illah, wal khata' min as-shawab, salah dan benar, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, wa ba'dahuma Abu Daud, Sulaiman bin As'as, Ibn Ishaq As-Sijistani, dan Abu Abdurrahman An-Nasai. Jadi beliau menyebutkan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Berkata Hakim, Abu Abdullah, Imam Hakim, ya, Sahihul Mustadrak, Abu Daud imam ahli hadis fi asrihi bila mudafa. Yang tadi sudah kita sebutkan, Abu Daud adalah imam ahli hadis di masanya, ya, tanpa ada tandingan, tanpa ada sanggahan, ya. Sama'uhu bi Misrin, dia mendengar belajar ulama Mesir, Hijaz, Syam, Iraqin, Khurasan, ya, dan menulis Khurasan sebelum keluar ke Irak, di negerinya Nahara. Ini disebutkan tentang guru-guru yang tempat dia belajar ke berbagai daerah yang, ya, kemudian terakhir disebutkan oleh Imam Hakim ini, Sumarahla bimni Abi Bakar ibn Abi Daud ila Khurasan. Terakhir beliau belajar di Syam, Abu Tobah Ibnu Rabi' Ibnu Nafi', kemudian Haywa Ibnu Shuraih Al-Himsi, wa qad kana kataba qadiman bin Nasabur, dan sebelum beliau juga pernah menulis hadis di Nasabur. Kemudian beliau pindah ke Khurasan bersama anaknya Abu Bakar bin Abi Daud. Berkata Imam Nawawi, ittafaqa ulama ala sana ala Abi Daud. Imam Nawawi juga punya syarah, tapi sangat ringkas sekali. Syarah Abi Daud ini tidak sempurna. Dimana Imam Nawawi menyebutkan telah sepakat ulama tentang memuji Abu Daud dan menyifatkannya bihufazit tam, dan digelarkan dengan seorang ahli hafalan begitu kuat, wal ilmul wafir, ya, ilmu yang luas, wal itqan, yang sangat kuat hafalannya, al wari' wad din, ya, orang yang wara'. Wara' beda dengan zuhud. Wara' adalah orang yang jauh dari syubhat. Kalau zuhud adalah jauh dari hal-hal yang mubahat, itu maksudnya meninggalkan satu yang mubah. Kalau wara' orang yang meninggalkan syubhat. Itu beda antara wara' dengan zuhud. Kadang-kadang nggak dibedakan oleh sebagian orang antara zuhud dengan wara'. Wal fahm ats-tsaqib, ya, keluasan fahamnya yang tajam dalam hadis lain. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Bukhari wa Abu Daud ada dua imam fil fiqhi min al-istihad. Adalah ulama dari ahli fikih, dua orang imam dalam fikih dan termasuk ulama-ulama yang ahli dalam istihad. Baik, masih banyak ini, ya, pujian-pujian para ulama. Di antaranya adalah Hafiz Zahabi. Zahabi menyebutkan imam Syekhus Sunnah, ya. Kemudian juga kan Abu Daud ma'imam nanti fil hadis wa pununihi min kibar al-fuqaha. Ini kata Zahabi, walaupun Imam Abu Daud ini ahli dalam hadis dengan berbagai bidang ilmu hadis, dan ilmu cabang, paling banyak cabang ilmu itu ilmu hadis setelah ilmu Al-Quran, ya. Untuk ilmu hadis itu banyak sekali, juga bukunya yang paling banyak, luas, ya. Maka di samping beliau menguasai itu, min kibar fuqaha, di kalangan ulama-ulama ahli fikih yang kitabu yadul dzalika, yang menunjukkan hal itu adalah tentang kitab sunannya. Baik, masih banyak sebetulnya, ya, pujian-pujian para ulama, termasuk Al-Hafidz Abu Thahir As-Silafi memuji juga tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan Abu Daud ini, ya. Di antara mengatakan bahwa Abu Daud ini adalah fi zamani, ya, yuraja fi jarh wa ta'dil. Dia adalah tempat untuk bertanya tentang ilmu jarh wa ta'dil. Wa yudawwan kalamahu wa yu'awwal alaihi. Sehingga perkataan penilaian-penilaian dia itu menjadi catat oleh para ulama di masanya dan menjadi pegangan, ya. Ghayat at-ta'wil. Wa qala aidan, berkata Abu Thahir As-Silafi, kana ala ilmin birijal. Dia adalah orang sangat pakar dari ilmu rijal, dari ilmu hadis.
Wa fi maratil hadis wa riwayati jabala minal jibal. Dan dia di dalam masalah ilmu mengenal ilmu hadis, riwayat-riwayatnya adalah gunung di antara gunung. Jadi jibal minal ulama. Beliau adalah ulama yang cukup pakar dalam masalah tersebut. Itu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada malam besok tentang madhabnya dalam akidah, madhabu fi sifat, madhab fikihnya apa. Ya, kemudian setelah itu baru kita sebutkan nanti murid-muridnya dan juga karang-karang beliau dan juga manhaj beliau di dalam kitab sunan beliau. Bagaimana beliau menyebutkan bagaimana pola penulisan beliau, pengumpulan hadis dalam kitab sunan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.